kalau nggak salah. Dan waktu itu kan pandemi, dia berasal dari kota kecil, mungkin 3 jam dari Bandung, masih Jawa Barat. Ya kita tahu kan saat pandemi banyak anak muda Indonesia yang mungkin kurang beruntung sehingga harus putus sekolah. Dia salah satunya, dan agar dia nggak hanya diam di desanya dan nggak ngapa-ngapain, dia akhirnya mengambil keputusan untuk bekerja untuk membantu orang tuanya. Setelah 1 tahun, bahkan mungkin kurang dari itu, dia kerja sama aku melihat dia itu anaknya pintar dan sebenarnya punya motivasi tinggi untuk belajar. Waktu itu usia baru 15 tahun. Akhirnya aku ngambil keputusan nyekolahin dia les bahasa Inggris dulu, karena aku ngerasa bahasa asing itu penting dan punya wawasan fondasi bahasa Inggris tuh ya berguna lah buat kita semua ya. Ternyata di sekolah les pun dia juga pintar dan bersemangat, tapi setelah 1 tahunan dia ngerasa udah ini istirahat dulu. Akhirnya aku pikiran gimana kalau dia ambil paket C supaya minimal dia punya ijazah SMA. Dia happy banget mendengar itu. Akhirnya aku sekolahin di suatu sekolah yang mengakomodasi itu, dan tadinya dia seharusnya melakukannya selama 3 tahun karena kelas 10, 11, 12. Saking pintarnya dia, kata gurunya bisa nih salsa akselerasi langsung ke kelas 12. Dan itulah yang dia lakukan selama setahun terakhir sampai bulan Mei lalu. Dia hybrid online offline sekolahnya, dan baru aja 2 minggu lalu dia lulus, and I'm very proud of her. Dan banyak orang nanya ke aku, Cinta, kenapa sih kamu mau nyekolahin asisten? Kan biarin aja, dia udah kerja enak di kamu, udah loyal. Dan prinsip aku begini, tentu sebagai boss atau employer mungkin akan lebih convenient buat kita kalau seorang udah loyal sama kita dan mau kerja sama kita selamanya, jadi kita nggak usah ngajar ulang kan. Tapi aku punya pemikiran yang berbeda. Aku merasa semua orang, terutama anak muda yang masih remaja, berhak mendapatkan pendidikan minimal sampai tingkat SMA, karena aku ingin dia memiliki opsi dalam hidup dia. Aku ingin dia bisa punya pilihan. Suatu hari nanti mungkin mendapatkan kerjaan lain atau kerja di industri lain. Walaupun mungkin aku akan sedih kalau suatu hari dia nggak sama aku, dia berhak untuk memiliki hidup yang dia inginkan. Kita nggak boleh egois sebagai manusia. Jadi semua orang yang kerja sama aku, yang mungkin nasibnya seperti Salsa, pasti aku sekolahkan. Pertama selalu tahapnya pasti les bahasa Inggris dulu, baru setelah itu paket C, karena tidak adil kalau kita merasa berhak untuk merampas kesempatan orang lain untuk nggak hanya mendapatkan pendidikan yang baik ya, tapi memilih pekerjaan yang mereka inginkan dalam hidup mereka dan berkembang dan mungkin suatu hari menjadi orang yang besar dan sukses gitu. Jenjang kuliahnya mungkin seperti apa nantinya, akan Kak Cinta support juga atau mungkin biar sambil kerja dianya? Iya, kita udah ngobrol. Aku bilang ke dia kalau dia mau, bentar. Aku udah ngobrol kalau dia ingin lanjut kuliah, aku akan sangat support. Dan kalau dia mau kuliah dan kerja dalam waktu yang bersamaan, aku juga open akan itu, karena tentunya dia tetap butuh pendapatan kan, walaupun kuliahnya support sama aku. Jadi terakhir ngobrol sih katanya pengen sekolah ahli hukum atau memang kuliah dalam sebuah institusi pendidikan yang memiliki berbagai major. Tapi itu masih tahap diskusi. Kayaknya dia masih ada rasa segan dan malu-malu, takut mengecewakan. Tapi aku bilang ke dia jangan berpikir gitu, karena usia dia masih cukup muda untuk bisa sarjana. So doain aja, mudah-mudahan dia akan merasa confident dan apply ke salah satu universitas atau sekolah ahli secepatnya, karena semakin banyak orang Indonesia, terutama perempuan muda Indonesia, bisa memiliki kebebasan berpikir, semakin maju juga negara kita, karena akan lebih banyak perempuan yang bisa berkontribusi pada negara ini secara positif. Oke, thank you. Terakhir ya? Maaf, terakhir. Yes. Ya. Jadi untuk teman-teman media yang udah follow aku dari aku kecil, sebenarnya kan kalau dulu aku sering bekerja sama yayasan milik keluarga aku, yaitu Yayasan Sukarseno Peduli, yang udah memiliki 11 sekolah di kaki Gunung Salak, 10 SD, 1 SMP. Tapi karena sekarang aku udah gede dewasa, udah punya otoritas sendiri atas keputusan-keputusan yang aku ambil, aku membuat awalnya gerakan, tapi sejak tahun ini sudah officially menjadi yayasan yang namanya Cinta Laura Foundation.
Dan Cinta Lara Foundation sebagai proyek pertama kemarin memberikan beasiswa kepada 5 mahasiswi dan mahasiswa yang harus putus kuliah karena tidak memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan. Kenapa itu menjadi proyek pertama kita? Karena kan sempat awal tahun cukup heboh ya tentang LPDP, dan aku ngerasa daripada kita tambah memicu conversation agar orang semakin marah, mendingan kita menjadi solusi deh dari masalah yang ada. Jadi solusi aku, walaupun mungkin kontribusinya kecil, adalah membantu mereka yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Kedepannya mimpi aku buat Cinta Lara Foundation mudah-mudahan bisa lebih besar, lebih impactful lagi daripada yayasan keluarga aku. Ingin banget mungkin bangun fasilitas air bersih di pelosok yang tidak memiliki akses air bersih, eventually bangun sekolah atau learning center di Indonesia Timur, karena kan bisa dibilang fasilitas yang diberikan ke Indonesia Timur tidak merata ya, mungkin tidak sebesar di daerah-daerah Indonesia yang lebih terjangkau. So just wish me luck, mudah-mudahan Cinta Lara Foundation bisa semakin besar, tapi itu hanya memungkinkan kalau aku pun sebagai individu bisa semakin sukses dalam karir aku, karena banyak juga dana yang digunakan selain dari donatur juga dari uang aku pribadi. Jadi harapan aku mudah-mudahan aku bisa terus berkembang sebagai individu, sebagai entertainer, supaya hasil dari kerja keras aku bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan.